Hai guys, masih di items Informasi ke teman-teman milenial. milenials. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal Kasih tips ya, cara membuat CV atau resume yang menarik. Yang mungkin nanti dengan CV itu membantu kalian bisa keterima kerja di kantor yang kalian impi-impikan. Yes. Mungkin gitu. Nah, ini masih ngebahas tentang First para jobber pekerja nih. baru nih Yes, ya. first ya jobber. kan? Ya, Nah, menurut aku sih wajar ya, kayak untuk pekerjaan awal kita kan pasti punya nih passion masing-masing. Cuman kayak sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang demand kayak pengalaman minimal 2 tahun atau Ada yang 3 begitu, tahun iya, atau iya, enggak ada 1 yang tahun. begitu. Padahal kan kita baru fresh graduate, itu gimana ya kan? Nah, otomatis lah kita pasti cari kerja yang tidak sesuai passion kita gitu. Nah itu tadi kayak Nuko pernah bilang kan, kadang-kadang ini faktor keberuntungan juga, Iya. rezeki-rezekian. Oh iya, benar. Kadang kita, gue pengen idealis, gue lulusan hukum nih, nggak taunya kerjanya di dunia ekonomi, Oh iya. di bank. Karena faktor ada beberapa orang yang mikirnya gini Alfi, ya udahlah ya yang penting gue keterima kerja dulu nih buat pengalaman nanti selanjutnya. Ada yang kayak gitu mikir, ada yang bertahan nggak mau, gue harus nunggu gue dapat pekerjaan yang sesuai. Itu idealis, Oke. ya kan? Kayak Kalau gitu. Nuke sendiri pengalaman pekerjaan pertama apakah sesuai passion atau melenceng? Alhamdulillah sesuai. Oke. Komunikasi, broadcasting dapat di jadi jurnalis di TV swasta juga. Udah, ya sesuai sih sampai saat Sesuai ini ya. sesuai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, mungkin ini juga nih guys. Nah, pengalaman pekerja pertama biasanya itu ya melatih kita kan berhubungan dengan banyak orang. Nah, secara nggak langsung public speaking kita juga akan dilatih. Betul, Kita betul, akan betul. tahu gimana caranya menghadapi banyak orang yang tadinya mungkin kalau di sekolah hubungan kita sama temen yang itu-itu aja. Betul, betul. Nah, masuk dunia kerja biasanya nih guys, kita jadi ketemu banyak orang kan dan dari segi usia yang bermacam-macam. Gimana tuh caranya kita bisa melatih komunikasi kita sama mereka-mereka. Nah, cara bekerja Oke. sama ya. Misalkan kayak Nuka sama Alfi ketemu di umur yang nggak jauh beda. Terus nanti kita ketemu lagi dengan rekan kerja yang usianya jauh di atas kita. Nah, biasanya public speaking kita secara nggak otodidak juga sih, sebenarnya perlu belajar sih ya. Karena kita juga bisa belajar dari senior-senior kita kan, cara Iya, mereka ngomong gini. kita bisa belajar, memperhatikan bos oh, kita ini nih. orang pinter ngomong nih. Ngomongnya kayak gimana, cara komunikasinya Yes. seperti apa. Nah, itu bisa kita ambil ilmunya Ya, gitu. tapi juga ada loh beberapa kerjaan yang dimana pers ngomong yang ya kayak harus pinter ngomong gitu. Tapi biasanya kan kalau tuntutan gitu. kita di komunikasi Iya. kan dapet khusus ini pembelajaran public speaking. Betul, public speaking Iya. dan interpersonal. Iya, Communication. dapat kan. Nah Yes. itu, nah mungkin kalau yang kuliahnya sama kayak Nuke dan Alfi di bidang komunikasi, mungkin kita dari zamannya kuliah udah dapet tuh gimana public basically. speaking untuk media atau Ya. untuk secara globalnya, umumnya kayak gitu kan. Sebenarnya Dilatih di situ. general sih public speaking itu adalah ya teknik gimana kita bisa membuat orang convince gitu sama diri kita. Dan confidence dulu Alfi. Biasanya kalau kita pede, kemungkinan public speaking kita juga bisa akan lebih baik. Kadang-kadang kan, nah ini khususnya buat bagi kalian-kalian yang agak-agak introvert gitu kan, berhadapan dengan banyak orang, suka, aduh gugup, gue gak pede ya nih. Karena beberapa kasus Nuke nemuin itu gitu. Aduh Mbak Nuke nih aku nggak berani gitu Nggak ketemu pede ya. kayak ketemu kamera atau apa, rasanya itu padahal nggak diliatin orang gitu, cuman nggak pede. Nah itu biasanya untuk membangun public speaking yang baik kita harus bangun juga nih percaya diri di diri Percaya kita diri. dulu, ketemu banyak orang dulu deh gitu. Nah terus ngobrol dengan berbagai macam orang. Nah itu mungkin untuk first jobber ya. Jobber iya yang baru pertama kali kerja bisa ambil ilmunya dari situ gitu. Kalau yang mungkin bidang kuliahnya nggak kayak kita kan komunikasi nggak dapat mungkin kuliahnya, jadi mencoba. Oke. Nah, ini tips kedua, menjadi bagian dari tim. Yang jelas ya, kita tuh sebagai manusia, Ini udah mulai gak enak nih Sebagai kayaknya. manusia. Udah denger ketawanya, kayaknya agak-agak manusia bakal itu ngasih infonya tidak tuh bisa kan. hidup sendiri. Tuh, ntar relationship lagi Tidak nih. bisa. Ujung-ujungnya relationship. Nah, karena secara
alamiah itu kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita harus menyesuaikan diri ketika kita dihadapkan harus bekerja tim. Yes, kita harus bisa menghargai orang lain, menjadi tim player, guys. Nah, ini apa ya? Apalagi kalau kalian memiliki karisma leadership secara lahir. Ada loh orang yang secara lahir emang maunya memimpin aja gitu. Kalau ngelihat orang lain memimpin dia kayak nggak mau dengerin gitu. Ada. Itu ego namanya. Ego, yes. Egois, bukan leader, bukan I don't know. pemimpin. Tapi ada beberapa orang emang jiwanya kayak, oh kita bisa sense, oke dia memimpin, dia bisa mengayomi banyak orang gitu. Jadi untuk pekerja baru, kita kerja kantoran ini sebenarnya belajar kerja tim itu seperti apa. Bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Ada kan beberapa pekerjaan yang memang harus dikerjakan bersama-sama nih. Tim kayak kita gini gitu kan. Kalau cuma Alfi sama Nuka doang, tanpa kameramen tidak bisa. Kita doang tanpa produser, tanpa asisten produser, ya kan? Kita juga nggak bisa jalan. Jadi itu yang disebut tim. Teamwork. Kita harus kerja sama-sama. Di saat kita ada Nuka, ada Alfi, ada kameramen, nah itu bisa. Oke, selanjutnya Alfi. Nah, selain itu kita juga harus menjadi orang yang penuh wawasan. Ini juga salah satu tips penting ya ketika kita di interview saat pengen kerja, itu kita tuh diuji tentang wawasan general sih, apa aja gitu kan. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kita? Atau kamu kalau melihat isu ini kira-kira pandangan kamu seperti apa, kayak gitu. Kamu tahu toko si A, si B, biasanya kayak gitu ya secara umum. Nah itu kalian harus banyak-banyak baca, ya kan? Baca tuh gak ada ruginya, jadi nambah wawasan juga. Sebanyak-banyak bergaul dengan yang mungkin berbeda bidangnya dengan kita, jadi kita juga banyak-banyak gaul ya, ngobrol-ngobrol. Supaya kita wawasannya tuh nggak itu-itu doang, dan kita jadi open minded gitu. Dan kita juga sebenarnya jujur aja, misalkan oh ya saya belum tahu soal itu, dan kita balik nanya, menurut Bapak kayak gimana supaya bla 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 kayak gitu. Nah itu ya, sharing ya. Terus memiliki rencana juga, jangan ibarat kata bukan cepat puas ya, jangan cepat puas ada di zona nyaman untuk pertama kali. Biasanya gitu, anak-anak baru kan kerja di satu tempat yang menurut mereka udah zona nyaman, udah nggak mau berkembang lagi, nggak mau belajar lagi. Ya udah PW, atau kayak ya itu tadi mungkin itu first job mereka tidak sesuai passion, tapi mereka kayak udah nyaman, kayak takut untuk mengejar passionnya itu seperti apa sih gitu. Nah tapi kan itu kalau memang challenges. Untuk kenaikan karir kita ke depan gak ada salahnya ya. Why not? Iya. Penuh rencana lah, intinya direncanain lah. Kalian tuh mau jadi apa, mau kayak gimana ke depannya. Terus yang kelima ini yang terakhir, menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Nah itu dia guys, accountability. Kejujuran. Kejujuran. Amanat, mandat, dan... Ya, soalnya kalau kita di tempat kerja gak jujur, susah juga sih ya. Kenapa tuh? Pengalaman Nuke sih gitu. Ya karena kamu mau kayak gimana pun nanti susah sendiri gitu. Karena kalau udah jujur pasti kamu baik. Kedepannya kamu baik. Pastilah, kayak yang jelas kayak diamanahin bos deh gini. Nih dokumen kamu simpan ya, jangan dikemana-manain. Banyak kita dengarkan kasus ternyata dokumen itu disalahgunakan, ya kan, sama yang orang dipercaya. Berarti kan kamu nggak bisa diandalkan dari segi hal seperti itu aja gitu. Betul. Nah, atau kayak misalkan dia emang tidak berpengalaman mengerjakan tugas baru, cuman dia kayak malu nanya, jadi dia so tahu sendiri, akhirnya tidak ada komunikasi nih. Sebenarnya penting ya kan, miscommunication. Jadi akhirnya dia dicap tidak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan, ya kan, gitu. suruh gini aja nggak bisa, gitu kan. Udah gitu orangnya susah buat dikasih tahu. Nah, itu. Jangan ya guys, ya mudah-mudahan nih tadi sharing di segmen ini bisa jadi pacuan buat kalian juga ya. Kalau nanti di dunia kerja tuh kita harus tough dengan diri kita sendiri, ya kan, di atas kaki kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan si A, si B, si C, harus mengandalkan diri sendiri. Dan kita nggak bakal bisa muda selamanya guys. Ujung-ujungnya kita pasti akan ada up and harus down-nya. cari uang. Kecuali gimana kamu bisa berusaha terus dan terus gitu. Gitu guys. Iya, Anyway. kira-kira
Intinya ada seperti itu. manfaatnya, pasti ada manfaatnya Pasti ya. dong, kita kan ngasih tahu nih cara Iya. mereka bisa hidup di dunia ini. Oke, mudah-mudahan Cari kerja. nanti cepat dapat kerja yang sesuai ya. Amin. Nah, kita masih punya segmen berikutnya, makanya jangan kemana-mana, tetap Oke. di item Informasi ke teman-teman milenial. milenial.